Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utat Ginarum, sahabat Mokoago Vlog. Kesempatan kali ini kita akan coba mengurai dua makam di samping makam Datuk Loloda Mokoago yang ada di area perkebunan Peyowa Besar, Kota Mobagu. Keberadaan dua makam ini sangat menarik perhatian kami sewaktu mengunjungi makam Datuk Loloda Mokoago belum lama ini. Bagi yang belum pernah berziarah ke makam Datuk Loloda, dari arah Peyowa Besar, sebelum Tugu Binarundak Motoboy Besar bisa ikut di Jalan Faping sebelah kiri. Di situ ada papan pemberitahuan keberadaan makam Datuk Loloda Mokoago. Sebagaimana kita tahu dari informasi berbagai sumber terpercaya yang kami rangkum, Datuk Loloda Mokoago adalah raja di Kerajaan Bola Mongondo yang berkuasa di abad ke-17, menggantikan ayahnya Punuk Tadohe. Datuk Loloda Mokoago juga disebut sebagai Raja Manado, penguasa Semenanjung Utara Sulawesi. Keberadaan makam Datuk Loloda Mokoago ini juga tak lepas dari catatan dua orang peneliti dari Belanda, yaitu Wilken dan Swartz pada tahun 1867. Dalam jurnal keduanya tercatat dengan lengkap tentang makam Datuk Binangkang atau Datuk Loloda Mokoago. Dalam terjemahan tulisan keduanya, yang mana menjelaskan posisi atau keberadaan makam raja atau makam yang saat ini kita kunjungi. Nah, dan yang paling menarik dari catatan tersebut disentil mengenai dua peti mati yang sekarang telah juga menjadi makam di samping makam Datuk Loloda Mokoago. Dijabarkan keduanya dalam catatannya, di samping kubur Datuk Binangkang terdapat dua peti mati masing-masing sekitar 3 kaki berisi sisa-sisa fisik, mungkin tulang belulang, Boki Bonia dan Boki Buako. Dapat dipertahankan selama beberapa ratus tahun. Diriwayatkan bahwa peti mati dibuat di Siau dan penutup petinya dibuat di Buol. Saat ini, peti sudah lapuk sehingga dapat dilihat tengkorak kepala dan kaki. Ada gubuk kecil atau sabua yang ditempati penjaga makam. Ulas keduanya dalam catatannya. Dalam laporan ini, Wilken dan Swartz masih bisa menyaksikan tulang dan tengkorak dari dua boki yang diisi dalam peti mati, menandakan dua boki ini masih menggunakan teknik pemakaman kuno atau dimumi. Dalam budaya Mongondo kuno dikenal kansilon, kansil atau kinansil, di mana peti masih diletakkan atau dibuat semacam tiang penyangga. Sementara itu, Loloda Mokoago atau Datuk Binangkang sudah dikubur dalam proses penguburan cara Islam, karena memang beliau dalam arsip telah memeluk agama Islam. Gelar Datuk yang disematkan kepada Loloda Mokoago diberikan oleh dua pemimpin Islam, Mais Abbas dan Jamaluddin Al-Husaini. Saat Datuk Loloda Mokoago dapat menaklukkan Raja Portugis Raja Felipe II dan mengusir Portugis dari kawasan Maluku Besar. Sultan Babula juga memberi gelar, maka kata Loloda yang beliau gunakan bisa jadi gelar yang diberikan oleh Sultan Babula. Saat dua pemimpin besar ini bersatu dan mampu mengusir Portugis, maka muncullah nama Datuk Loloda Mokoago. Hubungan dua kerajaan besar ini juga terbukti dari belum lama ini. Sultan Ternate ke-49, Hidayatullah Syah bersama istri didampingi beberapa perangkat adat kesultanan melakukan ziarah ke makam Datuk Loloda Mokoago pada Agustus 2022 lalu. Dalam kunjungan ziarahnya, Sultan Ternate ini juga berpesan agar di Bola Mongondo Raya juga dapat dibangun lagi Kedaton atau Komarik atau Istana Raja yang bertujuan untuk membangkitkan lagi serta untuk menjaga adat dan budaya serta tradisi Bolaang Mongondo. Nah, kembali kedua makam di samping makam Datuk Loloda Mokoago. Dari berbagai catatan, bahwa kubur yang satunya adalah nenek buyutnya atau leluhurnya Datuk Binangkang Boki Bonia, dan kubur yang satunya adalah cucunya, yakni Boki Buako. Mengenai posisi yang pasti antara dua kubur ini, belum dipastikan di posisi mana Boki Bonia dan Boki Buako. Sementara itu, dengan adanya makam Datuk Loloda Mokoago telah memantik simpati pemerintah Kota Mobagu untuk menjadikannya destinasi wisata religi. Bahkan pada kunjungan wali kota Mobagu di zaman pemerintahan Tatong Bara lalu, juga oleh dinas terkait telah memastikan akan menata tempat makam tersebut supaya layak menjadi tempat wisata religi. Namun, saat kunjungan kami belum lama ini, meskipun tidak bisa masuk ke dalam area makam, karena ternyata pintunya digembok, adalah kondisi spanduk pemberitahuan terkait keberadaan makam Datuk Loloda Mokoago yang sudah robek, yang tentunya ini sangat butuh perhatian pemerintah yang ada. Oke, Utat Ginarum,
Untuk pembahasan makam Datuk Loloda dan dua makam di sampingnya, kami rasa cukup sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk follow atau ikuti halaman kami agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari Moko Ago Vlog. Syukur Muanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.